Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Apakah Raja Kekejian itu sudah mati? Tidak, jawabannya adalah tidak. Sebagai makhluk undead, bagaimana mungkin Raja Undead bisa mati dengan mudah? Tubuh asli Raja Kekejian itu memang telah meledak, tetapi api jiwa yang pucat pasti segera menghilang. Di kejauhan, di antara pasukan kekejian, tubuh kekejian terbesar tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat berikutnya, api jiwanya menjadi putih pucat, itu sudah jelas, Raja Kekejian telah memiliki tubuhnya kembali. Dengan satu di masing-masing tangannya, Raja Kekejian mencengkeram dua orang kekejian lain di sampingnya. Cahaya putih pekat yang mematikan segera menutupi mereka dengan segera, dan kedua kekejian itu menjadi layu, sementara Raja Kekejian itu menjadi membengkak. Meskipun kekejian yang lainnya dilanda ketakutan oleh pemandangan ini, tidak ada dari mereka yang mencoba melarikan diri secara mengejutkan. Mereka hanya bisa membiarkan Raja Kekejian menguras mereka satu persatu, saat dia memulihkan kekuatannya sendiri. Namun, Raja Kekejian tidak mungkin memulihkan kekuatan aslinya dalam waktu singkat. Lagi pula, dia baru saja meledakkan tubuh aslinya. Setelah memiliki tubuh baru, ia membutuhkan waktu yang lama untuk terbiasa dengannya. Dalam pertempuran itu, dia pada dasarnya cocok dengan Sima Xian secara merata. Sima Xian terlalu lelah, dan dia juga terluka, jadi dia tidak dapat terus bertarung, sementara Raja Kekejian telah kehilangan tubuh aslinya, dan itu merupakan kerugian yang sedikit lebih besar. 9 pertempuran di langit telah berkurang menjadi 8, tetapi itu membuat bahaya dari kelompok secercah harapan menjadi semakin jelas. Karena ledakan kekuatan Lin Xin, gaun panjang pujian agung menjadi lebih pendek. Itu telah mencapai akhirnya pada sekarang ini, sementara Pit Demon Spider King yang dia tahan mulai bergerak. Matanya yang dingin menatap Lin Xin, dia menatapnya seperti dia adalah mayat. Meskipun Chen Yinger bisa mengatur napas dengan bantuan Lin Xin, serangan Lich King menjadi jauh lebih ganas. Sekarang, gelembung-gelembung ungu tua terus-menerus muncul di tubuh McDull, dan telah menciptakan luka yang besar. Itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sementara pasukan yang dipanggilnya dilempar ke dalam kekacauan oleh pasukan tulang naga. Semburan kekuatan Wang Yuan juga telah berakhir. Jiwa ilahi raksasa mulai memudar, sementara Skeleton King yang telah berhasil memulihkan kekuatannya sudah semakin dekat, dan memulai serangan balik. Dahi Chen Yinger dipenuhi keringat. Dia duduk di udara, tapi dia telah berdiri sekarang. Keenam bola kristal di sekelilingnya itu segera bersuara dengan cahaya putih samar secara bersamaan. Lich King dapat dengan jelas melihat ini dari kejauhan. Dia dengan licik mundur ke belakang pasukan tulang naga. Dia jelas tahu bahwa Chen Yinger pasti akan mempertaruhkan nyawanya, tapi kemungkinan besarnya, itu adalah serangan terakhirnya juga. Jika dia bisa memblokir serangan ini, manusia pasti sudah mati. Cahaya di kedalaman mata Chen Yinger berkelap-kelip dengan penuh ketidakpastian. 108 kristal spiritual pada gaun spiritual Sein Robe semuanya telah menyala, sementara bola cahaya muncul di dekat dadanya. Ini adalah kristal spiritualnya. Mengangkat tangan kanannya, keenam bola kristal melesat bersamaan dengan seberkas cahaya putih. Setelah itu, sosok yang bermartabat muncul di belakang Chen Yinger, itu keturunan Dewa Binatang. 6 bola kristal berkumpul di tubuh McDull. Segera, lukanya menutup dengan kecepatan yang mencengangkan, dan juga membersihkan semua sihir kematian dan sihir kegelapan yang berasal dari Lich King. Chen Yinger melayang ke depan, dan mendarat di punggung McDull secara perlahan. Chen Yinger segera mencibir di kejauhan. Jika aku tidak menunjukkan kepadamu, maka kamu tidak akan tahu apa itu gadis suci spiritual, gumam si Loli. Mengulurkan tangan kanannya ke depan, Chen Yinger menggumamkan mantra. Segera, cahaya putih melesat melintasi langit, dan langsung menuju tulang naga di tengah pasukan tulang naga. Naga tulang ini memiliki naluri pertempuran yang sangat kuat, jadi mereka jelas tidak akan membiarkannya terjadi begitu saja. Beberapa tulang naga dihembuskan pada cahaya putih. Namun, pemandangan yang membuat ketakutan di hati mereka segera terjadi. Napas mereka gagal menghalangi cahaya putih itu sama sekali, dan itu bahkan tidak dapat melemahkannya. Cahaya putih tampaknya benar-benar kebal terhadap mereka, itu langsung melewati dan mendarat di kepala tulang naga yang telah ditargetkannya secara akurat.
Naga tulang segera disita. Pada saat berikutnya, ia menjadi gila, setidaknya bagi rekan-rekannya, ia tampak menjadi gila. Saat menjadi gila, ia mengayunkan ekornya yang besar untuk memukul leher naga tulang yang lain, dan dengan paksa menerbangkan tengkoraknya. Pada saat yang sama, naga tulang gila itu bertabrakan dengan tulang naga lain, dan mengeluarkan nafas di atas kepala naga di bawahnya. Akan selalu jauh lebih mudah untuk merebut benteng dari dalam, begitupun juga untuk merebut pemerintahan. Naga tulang gila itu pada dasarnya telah melukai 3 sahabatnya sendiri dalam 1 saat. Dan itu baru permulaannya saja. Chen Yinger mengulurkan tangan kanannya lagi dan seberkas cahaya putih terbang keluar. Itu juga mendarat di antara banyak naga, dan terus bergerak ke lokasi lain. Hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu naga tulang lainnya langsung menjadi gila. Dengan 2 naga tulang mengamuk, seluruh pasukan naga tulang segera jatuh ke dalam kekacauan, karena serangan yang diarahkan pada binatang yang dipanggil Chen Yinger, itu sudah jelas tekah melemah juga. Sekarang, hanya ada sekitar selusin monster yang dipanggilnya yang tersisa, itu sudah jelas, sekarang mereka melawan dengan keras, karena kesempatan itu telah muncul dengan sendirinya. Li Qing segera kembali sadar setelah shock sesaat. Dia dengan cepat mengarahkan pasukan naganya yang sudah selesai, untuk merobek 2 tulang naga menjadi berkeping-keping. Namun, itu tetap mengakibatkan hilangnya beberapa tulang naga. Pada saat yang sama, bola cahaya putih ketiga Chen Yinger telah ditembakkan. Sekarang, pasukan tulang naga mulai merasa ketakutan. Sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia undead, Bone Dragon sangatlah cerdas. Ketika mereka melihat bagaimana mereka menjadi sasaran cahaya putih, mereka tahu nasib mereka telah ditentukan seperti sebelumnya. Siapa yang mau hanya duduk di sana dan menerima serangan begitu saja? Pada saat itu, seluruh pertempuran berubah menjadi kekacauan, dan Chen Yinger berhasil membalikkan keadaan. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah, bahwa punggungnya sudah bermandikan keringat. Dia tampak tenang, tetapi dia sebenarnya sangat lemah sekarang ini, sehingga dia mengandalkan kekuatan yang terus-menerus ditawarkan McDool hanya untuk dapat berdiri dengan tegak. Setelah bertahan begitu lama dalam pertempuran dia hampir pingsan karena kehabisan energi spiritualnya, meskipun mendapat dukungan terus-menerus dari gaun spiritual Saint Robe. Tanpa diragukan lagi, 3 bola cahaya putih berasal dari kemampuan bawaannya sebagai gadis suci spiritual, itu adalah penganugerahan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat tulang naga itu, mereka dulunya adalah binatang ajaib. Menghadapi seseorang yang dipilih oleh Dewa Binatang, Chen Yinger masih bisa menggunakan penganugerahan spiritualnya. Namun, tidak hanya pusat kekuatan besar naga tulang dari tingkat ke-9, kekuatan mereka juga berasal dari api jiwa mereka. Jika Chen Yinger ingin menggunakan penganugerahan spiritual untuk mengendalikan naga tulang ini, dia harus mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar. Setelah membuat 3 tulang naga gila, dia telah mencapai batasnya pada saat ini. Namun, setidaknya dia berhasil menstabilkan situasi ini untuk sementara. Pada saat ini, sesuatu yang lain terus terjadi di medan perang. Pilar cahaya emas yang dipenuhi aura suci itu, tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di setiap anggota Bright Glimmer of Hope. Pilar cahaya emas dipenuhi dengan aura elemen cahaya. Diselimuti olehnya, semua orang merasakan kehangatan. Perisai teror dan kesedihan milik Han Yu segera mengirim Raja Zombie terbang sekali lagi, saat cahaya keemasan melingkari dadanya. Cahaya di matanya berkedip-kedip, dan itu terlihat jelas telah melepaskan kekuatan mentalnya. Itu benar, pilar cahaya emas berasal dari kekuatan spiritual Staff of Light Blessing miliknya. Digosok oleh tungku spiritual berkah cahaya, Sima Xian yang lumpuh segera memulihkan energi spiritualnya dengan cepat, dan juga jiwa ilahi raksasa Wang Yunayuan menjadi lebih stabil, situasi Lin Xin dan Chen Yinger juga tumbuh menjadi stabil, sehingga energi spiritual mereka telah bangkit kembali. Chai Er, Long Yating, Han Yu, Zhang Fangfang, dan Long Haoshen, yang telah berhasil bertahan dalam kebuntuan melawan musuh mereka, itu juga telah memulihkan energi spiritual mereka juga. Itu sama halnya seperti bagaimana tungku spiritual kehidupan kedua Mikik Zhang Fangfang yang telah berevolusi ke tingkat tertinggi, dan tungku spiritual berkah cahaya milik Han Yu juga telah melakukan hal yang sama. Saat itu selama perang melawan iblis, Han Yu telah memutuskan arah yang ingin dia kembangkan di masa depan, dan seluruh pasukan juga telah mendukungnya. Sekarang, dengan kekuatan spiritual Staff of Light Blessing yang telah dilepaskan,
skala pertempuran segera menjadi seimbang sekali lagi. Itu pada dasarnya telah membalikkan situasinya yang berada di ambang kehancuran. Sekarang, Knight of Judgment of the Dead akhirnya menjadi sedikit khawatir. Tidak ada yang terjadi di dekat Hao Yue saat dia berevolusi, yang memberi Knight of Judgment of the Dead kesempatan untuk menunggu dengan tenang. Manusia baru saja akan runtuh, dan tujuannya akan segera terpenuhi, tetapi dia tidak pernah mengira kalau teknik Han Yu akan segera membawa manusia kembali dari jurang kekalahan untuk sekali lagi. Sepertinya, mereka tidak akan dikalahkan dalam waktu dekat. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan menguntungkan manusia. Jika Hao Yue menyelesaikan evolusi bunga emasnya, Knight of Judgment of the Dead menolak untuk membayangkannya. Pada saat itu, dia akhirnya berhenti menahan diri. Mengeluarkan teriakan keras, aura Knight of Judgment of the Dead tiba-tiba melonjak. Mendengar teriakan itu, api jiwa di mata 9 kaisar mayat hidup lainnya juga melonjak, dan masing-masing dari mereka pada akhirnya mengeluarkan teriakan juga. Segera, Raja Undead di kejauhan yang telah menyaksikan pertempuran ini, dan diam-diam mulai bergerak. Di bawah perintah rajanya masing-masing, mereka melonjak menuju Hao Yue seperti banjir bandang. Alasan mengapa Knight of Judgment of the Dead enggan melakukan ini sebelumnya itu adalah, karena dia tahu ini pasti akan mengakibatkan kerugian besar pada makhluk undead yang lebih kuat. Dan itu akan mempengaruhi pemerintahan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang tahu, ras mana yang paling menderita. Akibatnya, sebelum 10 raja tiba, 9 raja lainnya telah sepakat bahwa mereka tidak memobilisasi pasukan mereka, atau mereka akan memobilisasi semua orang bersama-sama. Tulang naga Bone Dragon King adalah satu-satunya pengecualian untuk perjanjian tersebut, karena mereka telah digunakan oleh Lee King melawan Chen Yinger. Sekarang, Knight of Judgment of the Dead bisa melihatnya sendiri, kalau garis pertahanan manusia tidak akan bisa bergeser dengan mudah, jadi, dia akhirnya tidak bisa untuk tidak menggunakan pasukannya. Mental secerca harapan yang cerah segera terasa sangat tertekan, karena mereka saat ini pada dasarnya sedang melawan seluruh dunia ini sekarang. Meskipun semuanya kuat, mereka merasa bahwa kemampuan dan kekuatan mental mereka tidak akan cukup untuk melawan kekuatan seluruh dunia ini. Setelah Knight of Judgment of the Dead berteriak marah, serangannya juga telah berubah. Api jiwa yang melompat di matanya tiba-tiba menjadi panas, dan tubuhnya tumbuh sekali lagi, hingga akhirnya berlipat ganda hingga setinggi 5 meter dalam sekejap mata. Bertentangan dengan ekspansi Knight of Judgment of the Dead, Bone Dragon King melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, struktur kerangka putih kebiruannya benar-benar terbongkar, dan Soul Fire-nya segera terbang ke depan dan langsung mendarat di pedang besar berwarna ungu gelap kesatria penghakiman itu. Seperti dibakar, api putih kebiruan segera muncul di pedang besar itu. Pada saat yang sama, tulang dari Bone Dragon King menempel di tubuh kesatria penghakiman itu, dan berubah menjadi satu set baju besi putih kebiruan. Aura kegelapan yang menakutkan meletus dari Knight of Judgment of the Dead itu. Sebagai penguasa sejati dunia ini, dia jelas memiliki cara untuk membuat Raja Undead lainnya mengalah. Pada saat ini, Knight of Judgment of the Dead memberi Long Hao Shen kesan yang salah, bahwa dia saat ini sedang menghadapi Demon God Emperor. Mungkin saja, Knight of Judgment of the Dead tidak dapat menyaingi Kaisar Dewa Iblis dalam hal kultivasi, dan juga tidak memiliki alat ilahi seperti Pilar Dewa Iblis, tetapi saat ini, dia adalah orang paling kuat yang telah disaksikan Long Hao Shen selain dari Dewa Iblis, contohnya seperti Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, dan Elux Bencana yang tertidur. Penindasan aura dan domain dari tahta keabadian dan penciptaan ilahinya jelas-jelas telah melemah, dan Long Hao Shen menjadi mengeras, serta lawannya telah mengeluarkan kekuatannya secara habis-habisan. Pemusnahan yang tidak berwujud, segel domain, ucap kesatria penghakiman. Knight of Judgment of the Dead berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, simbol besar berwarna ungu tua muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, simbol yang sama sebenarnya muncul di belakang Long Hao Shen. Yang mengejutkan Long Hao Shen adalah, domain yang terbentuk dari kombinasi domain Dewa Cahaya dan domain keabadiannya itu sebenarnya menjadi tidak berguna pada saat itu. Apakah domainnya telah disegel? Kemampuan macam apa ini? Pikir Long Hao Shen.
Lagi pula di dunia manusia, tidak ada yang pernah berhasil melampaui peringkat ke-6 dari tingkat ke-9, dan itu sudah jelas, tidak ada yang bisa memberitahunya bahwa setelah mencapai peringkat ke-7 dari tingkat ke-9, mereka akan mendapatkan kemampuan khusus, yaitu menyegel domain. Domain penyegelan hanya dapat digunakan pada mereka yang lebih lemah dalam hal kultivasi. Biasanya itu akan digunakan pada lawan dengan domain yang lebih lemah, tetapi kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran. Kultivasi Knight of Judgment of the Dead baru saja mencapai peringkat ke-7 dari tingkat ke-9. Jika dia dengan paksa menggunakan kemampuan penyegelan domain ini, itu masih ada kemungkinan besar untuk gagal. Namun, hasilnya sangat berbeda sekarang, karena Raja Naga Tulang telah menggabungkan kekuatannya dengannya. Meskipun itu masih belum cukup baginya untuk mengatasi hambatan yang sulit dari sejuta energi spiritual, hal itu telah membuatnya jauh lebih mudah untuk menyegel domain. Cahaya domain keabadian Long Hao Shen telah melemahkannya terlalu banyak. Bahkan setelah diperkuat sekarang ini, dia masih tidak percaya diri untuk mengalahkan Long Hao Shen. Akibatnya, dia menyegel domain Long Hao Shen sejak awal. Meskipun dia juga tidak bisa menggunakan domainnya, pertempuran mereka akan menjadi benturan kekuatan berskala besar. Domain sudah tidak lagi dapat mengganggu atau mempengaruhi mereka lagi. Tidak hanya Knight of Judgment of the Dead meledak dengan kekuatan bunuh, Raja Undead lainnya juga melepaskan serangan kekerasannya dengan skala penuh. Mereka semua mengerti bahwa, jika manusia berhasil meluangkan waktu tambahan, bahkan jika itu hanya teknik tambahan, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi bawahan mereka. Itu juga akan menghalangi mereka untuk menghancurkan Austin Griffin. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang, kapan lagi mereka harus melakukannya? Menanggapi ledakan kekuatan dari Knight of Judgment of the Dead, Long Hao Shen hanya memiliki satu tindakan. Dia beralih dari memegang pedang keabadian dengan satu tangan, kini menggenggamnya dengan kedua tangannya. Yang mengejutkan Knight of Judgment of the Dead adalah, seolah-olah penindasan kekuatan penuhnya tidak berarti apa-apa bagi manusia ini. Dia tetap tenang seperti sebelumnya, dan bahkan manusia itu sekarang telah menguncinya. Apakah dia tidak takut Austin Griffin dan teman-temannya akan mati? Tidak, ini tidak mungkin. Pikir kesatria penghakiman. Tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan, Knight of Judgment of the Dead tidak akan menghentikan serangannya. Di udara, dia mengangkat pedang yang berat dan menyala itu perlahan-lahan, dan mengayunkannya ke arah Long Hao Shen dari jarak tertentu. Segera setelah serangan sederhana selesai, raungan naga menggelegar dan bergema di udara. Api biru es mengambil bentuk naga tulang besar, terbakar dengan api ungu gelap saat terbang menuju Long Hao Shen. Dengan serangan itu, pasukan undead yang maju di bawah menjadi melambat sejenak. Semua elemen kegelapan di udara sepertinya terkuras oleh serangan itu. Long Hao Shen hanya merasakan lingkungannya menjadi terdistorsi, saat mulut besar yang tanpa dasar itu menyerbu ke arahnya. Armor of Eternity segera ditutupi oleh cahaya ungu tua yang berusaha menembus perlindungannya. Bersenandung, getaran aneh terdengar dari dada Long Hao Shen. Batu permata besar di armor cerminnya tiba-tiba menjadi berwarna putih susu, dan setelah itu cahaya keluar darinya. Long Hao Shen mengambil langkah maju di udara, dan perlahan-lahan mengangkat pedang keabadian. Saat pedang terangkat, energi spiritual dari tebasan Knight of Judgment of the Dead tampak melambat. Hanya ketika Long Hao Shen mengangkat pedangnya sepenuhnya, dan semua cahaya keabadian dari dadanya diserap oleh pedangnya, barulah kepala naga besar itu tiba di hadapannya. Cahaya keemasan 9 warna membentuk garis lurus di udara, dan sosok tulang naga besar itu segera membeku. Saat cahaya meluas ke arah Knight of Judgment of the Dead, penguasa dunia ini mengayunkan pedang besarnya, dan memutuskan hubungan dengan serangannya hanya pada mereka. Menyembur, sosok tulang naga itu meledak, dan cahaya keemasan juga menghilang dalam sekejap. Long Hao Shen terhuyung mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Apa? Alat ilahi super ini terlalu kuat, seru kesatria penghakiman. Knight of Judgment of the Dead tidak bisa membantu, tetapi mendesah di dalam hatinya, ketika melihat Long Hao Shen, kesatria itu tahu bahwa, energi spiritual yang dilepaskannya dalam bentrokan itu jauh lebih rendah daripada kesatria itu sendiri. Dia telah menggunakan kekuatan alat ilahi supernya untuk membatalkan serangan itu. Namun, ini hanyalah permulaan. Knight of Judgment of the Dead bergerak secepat kilat, saat Soul Fire membakar matanya.
Kali ini, dia tidak melancarkan serangan jarak jauh dan malah tiba tepat di depan Long Hao Shen. Dia mengayunkan pedangnya secara vertikal, dan lurus ke arah Long Hao Shen. Tidak hanya tebasan ini melesat dengan cepat, tapi itu juga mengandung prinsip-prinsip dunia. Lintasan yang sempurna membuat ekspresi Long Hao Shen sedikit berubah. Menangkis dengan pedang keabadiannya, dan suaran benturan logam yang keras segera terdengar. Long Hao Shen bersinar dengan cahaya keemasan 9 warna, saat dia didorong sejauh 100 meter, itu sudah jelas, dia menderita karena serangan itu. Itu telah menunjukkan, bahwa alat ilahi super itu tidak berarti tak terkalahkan. Perbedaan dalam kultivasi mereka ditampilkan dengan sempurna dalam serangan itu. Namun, sementara alat ilahi super tidak sama dengan tak terkalahkan, itu berarti dalam hal kekuatannya. Ketika kedua pedang bertabrakan, Knight of Judgment of the Dead hanya merasakan aura kehidupan yang berat telah melonjak, yang sedang mengganggu Bone Dragon King dan aura kematiannya secara drastis. Dia tidak bisa membantu, tetapi segera bangkit, dan pada saat itulah Long Hao Shen muncul di hadapannya sekali lagi. Tanpa domainnya, pertempuran mereka menjadi lebih intens. Setiap kali mereka bentrok, udara akan berkedip dengan cahaya terang. Begitu kegelapan mencapai batasnya, ia tidak lagi takut pada cahaya. Knight of Judgment of the Dead menggunakan kekuatannya yang mengerikannya, yang hampir mendekati 1 juta energi spiritual untuk menjatuhkan Long Hao Shen berulang kali, tetapi karena penindasan yang kuat dalam hal elemen dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, sehingga dia tidak dapat mengalahkannya, 1 langkah lebih dekat ke arah Hao Yue. Setelah kekuatan mereka berdua meningkat, mereka masih menemui jalan buntu. Namun, situasi di tempat lain menjadi begitu cepat. Chen Yinger telah dikalahkan lebih dulu. Menggunakan penganugerahan rohnya, Chen Yinger menabur kekacauan ke dalam pasukan tulang naga, lalu membuat mereka kehilangan setidaknya selusin naga, sementara monster yang dipanggilnya berhasil mendapatkan beberapa keuntungan di bawah serangan balik yang ganas. Namun, serangan terakhirnya tidak bisa bertahan lama. Setelah mendapatkan keuntungan sesaat, Li Qing meletus juga seperti Knight of Judgment of the Dead. Tongkat tulang di tangannya tiba-tiba retak dan segera setelah itu, 40 tulang naga yang tersisa dengan cepat mundur. Li Qing sendirian terbang ke depan. Mengulurkan tongkat tulangnya ke depan, dia menggumamkan sesuatu dan setelah itu, lebih dari 10.000 aliran kegelapan muncul dari tanah dan melonjak menuju Li Qing. Ini adalah kekuatan dari Li Kroco di bawahnya. Kekuatan dari satu orang bukanlah apa-apa, tetapi jika ribuan Li Kroco menawarkan kekuatan mereka kepada Li Qing di saat yang sama, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka. Li Qing mengeluarkan simbol rumit dengan tangannya, dan api jiwa di matanya tiba-tiba menjadi putih. Setelah itu, mata vertikal besar muncul di udara. Itu berdiri dengan ukuran 20 meter, dan melihat ke arah Magdul. Segera, warna yang samar-samar segera menuju ke Magdul dengan denyut yang aneh. Chen Yinger telah mendorong Beast God domainnya hingga batasnya, dan telah melepaskan semua energi spiritual yang telah dia pulihkan dari drive spiritual berkah cahaya, tetapi dia tidak dapat memblokir serangan itu. Li Qing jelas tidak berencana memberinya kesempatan untuk memanggil gelombang binatang yang ketiga. Untuk melindungi Chen Yinger dari cedera berat, Magdul langsung mendarat di bukit tempat tinggal Hao Yue. Karena terlalu banyak mengembangkan energi spiritual, Chen Yinger untuk sementara telah kelelahan. Sekarang celah pertahanan mereka akhirnya muncul, Li Qing memimpin pasukan tulang naga ke dalam celah ini, dan dengan cepat menuju bukit. Dia sepertinya bisa melihat ketika Austin Griffin mati di tangannya. Dia bukan satu-satunya yang menggunakan penyerangan ini. Raja Kekejian juga bergegas. Setelah menghabiskan periode waktu ini menyerap kekuatan anggota klannya, dia masih berhasil kembali meskipun tubuhnya terlihat canggung, dan kehilangan lebih dari 40% kekuatannya. Dia mengambil kail logamnya, dan bergegas melewati celah di belakang Li Qing saat dia terhuyung-huyung. Namun, dengan munculnya penyerangan ini, seseorang dari sisi Bright Glimmer of Light telah dibebaskan. CR selalu terjebak dalam pertempuran dengan Raja Bayangan, di mana Raja Bayangan yang unggul dalam menyerang dan dia juga unggul dalam bertahan. Menggunakan kekuatan Cycle of the God of Death-nya, CR tidak dapat menangkap lawannya, tetapi dia juga tidak menderita di bawah serangannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.